Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Poppy Agustin Lestari dari kelas 3A jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjawab soal-soal UTS serta UAS mata kuliah model-model konseling dengan dosen pengampu Bapak Ilyas MA. Baik, langsung saja saya mulai dari soal pertama. Jelaskan teknik-teknik yang dilakukan dalam pendekatan psikoanalisis, asosiasi bebas, interpretasi, analisis mimpi, analisis dan interpretasi atas resistensi, dan analisis dan interpretasi atas resistensi. Jawabannya, yang pertama, asosiasi bebas, yaitu mengupayakan klien untuk menjernihkan atau mengikis alam pikirannya dari alam pengalaman dan pemikiran sehari-hari, sehingga klien mudah mengungkapkan pengalaman masa lalunya. Yang kedua, analisis mimpi. Klien diminta untuk mengungkapkan tentang berbagai kejadian dalam mimpinya dan seorang konselor berusaha untuk menganalisisnya. Teknik ini digunakan untuk menilik masalah-masalah yang belum terpecahkan. 3. Interpretasi, yaitu mengungkapkan apa yang terkandung di balik apa yang dikatakan klien, baik dalam asosiasi bebas, mimpi, resistensi, dan transferensi klien. Yang keempat, analisis resistensi. Resistensi berarti penolakan. Analisis resistensi ditujukan untuk menyadarkan klien terhadap alasan-alasan terjadinya penolakan atau resistensi. Yang kelima, analisis transferensi. Transferensi adalah mengalihkan, bisa berupa perasaan dan harapan pada masa lalu. Soal kedua, jelaskan penyebab neo-Freudian memisahkan diri dari Freud seperti Alfred Adler dan Albert Ellis. Jawabannya, Jung pada mulanya seorang pengikut setia Freud, namun kemudian mempunyai beberapa pandangan penting yang berbeda. Pertama, Jung menolak pandangan Freud mengenai pentingnya seksualitas. Menurutnya, kebutuhan seks setara dengan kebutuhan manusia lainnya, seperti makan, kebutuhan spiritual, dan pengalaman religius. Kedua, Jung menentang pandangan mekanistik terhadap dunia dari Freud. Bagi Jung, tingkah laku manusia dipicu bukan hanya karena masa lalu, tetapi juga oleh pandangan orang mengenai masa depan, tujuan, dan aspirasinya. Pandangan Jung bersifat purposif, mekanistik. Event masa lalu dan antisipasi masa depan dapat mempengaruhi atau membentuk tingkah laku. Freud memandang kehidupan sebagai usaha memusnahkan atau menekan kebutuhan insting yang terus-menerus timbul, sedangkan Jung memandang kehidupan sebagai perkembangan yang kreatif. Ketiga, Jung mengemukakan teori kepribadian yang bersifat rasial atau filogenik. Filogenik sendiri adalah evolusi genetika yang berkait dengan sekelompok makhluk hidup. Asal-muasal kepribadian secara filogenik berada di keturunan, melalui jejak ingatan dari pengalaman masa lalu manusia. Soal ketiga, jelaskan eksperimen Pavlov tentang classical conditioning, kemudian kaitkan dengan model konseling behavior therapy. Jawabannya, dalam eksperimennya tersebut dikemukakan bahwa keinginan seekor anjing untuk makan menyebabkan air liurnya mengalir. Perlu dicatat bahwa teori pembiasan klasik atau classical conditioning berkembang berdasarkan hasil eksperimen ini. Pavlov meneliti mengenai munculnya kelenjar pankreas atau sekresi dalam perut pertama-tama dipicu oleh anjing mengunyah atau melihat makanan, bukan karena adanya makanan yang memasuki perut. Ia mencatat bagaimana sekresi antisipatoris ini menunjukkan aspek paling menarik dalam proses pencernaan.
Untuk mempelajari hal itu, ia pun berfokus pada bagian lain dari pencernaan anjing, yakni sekresi kelenjar liur dalam mulut yang bisa diukur melalui operasi yang lebih sederhana. Pavlov memasang pipa pada kelenjar liur di mulut anjing. Ketika itu, Pavlov menyodorkan makanan kepada seekor anjing yang telah dipasang pipa di dalam mulutnya. Tetesan air liur pun mengalir melalui pipa itu masuk ke sebuah wadah. Tetesan air liur ternyata juga menunjukkan respon anjing terhadap stimuli selain makanan di dalam laboratorium. Pada dasarnya, classical conditioning adalah suatu teori yang menjelaskan bagaimana kita kadangkala mempelajari respon-respon yang baru sebagai sebuah hasil dari dua stimulus atau lebih yang muncul hampir pada waktu yang bersamaan. Pavlov mengemukakan bahwa hukum-hukum pengkondisian bisa dijelaskan oleh kegiatan timbal balik dari dua proses utama dalam otak, yakni eksitasi dan inhibisi. Eksitasi sendiri adalah proses pembangkitan, proses yang cenderung membuat respon terjadi. Sementara inhibisi adalah proses penekanan yang cenderung mencegah terjadinya respon. Dengan demikian, eksitasi dan inhibisi beroperasi dengan cara saling bertentangan. Di antara keduanya, eksitasi memainkan peran yang jauh lebih besar dalam menciptakan pengkondisian. Namun, inhibisi bisa menjelaskan bagaimana berlangsungnya pengkondisian dalam hal-hal khusus. Soal keempat, jelaskan konsep dasar dari model konseling rasional emotif terapi. Jawabannya, rasional emotif terapi adalah aliran psikoterapi yang berlandaskan asumsi bahwa manusia dilahirkan dengan potensi baik untuk berpikir rasional dan jujur maupun untuk berpikir irasional dan jahat. Soal ke-6, jelaskan teknik-teknik yang digunakan dalam model konseling Gestalt. Jawabannya, teknik dalam pendekatan Gestalt. Dalam ringkasan Gudnanto atau pendekatan konseling 2012, prinsip kerja teknik konseling Gestalt yaitu penekanan tanggung jawab klien. Konselor bersedia membantu klien tetapi tidak akan bisa mengubah klien. Konselor menekankan agar klien mengambil tanggung jawab atas tingkah lakunya, orientasi sekarang dan saat ini. Konselor tidak membangun kembali atau mengulang masa lalu atau motif tidak sadar, tetapi memfokuskan keadaan sekarang. Masa lalu hanya dalam kaitannya dengan keadaan sekarang, orientasi kesadaran. Konselor meningkatkan kesadaran klien tentang diri sendiri dan masalah-masalahnya. Dalam buku Gerald Corey tahun 1995, teknik-teknik yang biasanya dipakai yaitu: pertama, permainan dialog. Teknik ini dilakukan dengan cara klien dikondisikan untuk mendialogkan dua kecenderungan yang saling bertentangan, yaitu kecenderungan top dog atau adil menuntut dan berlaku sebagai majikan, dan underdog atau korban bersikap tidak berdaya, membela diri dan tak berkuasa. Di sini ada permainan kursi kosong, yaitu klien diharapkan bermain dialog dengan memerankan top dog maupun underdog sehingga klien dapat merasakan keduanya dan dapat melihat sudut pandang dari keduanya. Yang kedua, teknik pembalikan. Teori yang melandasi teknik pembalikan adalah teori bahwa klien terjun ke dalam sesuatu yang ditakutinya karena dianggap bisa menimbulkan kecemasan dan menjalin hubungan dengan bagian-bagian diri yang telah ditekan atau diingkarinya. Gejala-gejala dan tingkah laku seringkali mempresentasikan pembalikan dari dorongan-dorongan yang mendasari
Jadi, konselor bisa meminta klien memainkan peran yang bertentangan dengan perasaan-perasaan yang dikeluhkannya atau pembalikan dari kepribadiannya. Selanjutnya, bermain proyeksi. Memantulkan pada orang lain perasaan-perasaan yang dirinya sendiri tidak mau melihat atau menerimanya. Selanjutnya, tetap dengan perasaan. Teknik ini bisa digunakan pada saat klien menunjuk pada perasaan atau suasana hati yang tidak menyenangkan, yang ia sangat ingin menghindarinya. Terapi mendesak klien untuk tetap atau menahan perasaan yang ia ingin hindari itu. Soal ketujuh, jelaskan 3 aspek atau 3 dimensi yang saling berkaitan dalam membentuk sifat manusia jika ditinjau dari model konseling logoterapi. Jawabannya, Frank menyatakan ada 3 konsep utama yang menjadi dasar filosofi model konseling logoterapi, yaitu freedom of will, kebebasan berkeinginan, the meaning of life, makna hidup, dan the will of meaning, keinginan akan makna, yang akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, freedom of will, kebebasan berkeinginan. Kebebasan berkeinginan adalah ciri yang unik dari keberadaan pengalaman manusia. Manusia tidaklah bebas dari kondisi-kondisi biologis, psikologis, dan sosiologis, tetapi manusia berkebebasan untuk mengambil sikap terhadap kondisi-kondisi tersebut. Kebebasan berkeinginan adalah kebebasan yang bertanggung jawab untuk mengembangkan potensi yang dimiliki setiap manusia. Menurut Miceli, kebebasan berkeinginan yaitu manusia kehendak bebas untuk memilih yang berperilaku positif atau perilaku negatif, dan bebas menentukan sikap untuk melawan atau lari dari keadaan. Yang kedua, the meaning of life atau makna hidup. Menurut Frank, hidup punya potensi untuk memiliki makna, apapun kondisi atau masalah yang sedang dihadapi, bahkan dalam kondisi yang paling menyedihkan sekalipun, manusia memiliki kemampuan untuk mengubah aspek-aspek hidup yang negatif menjadi sesuatu yang positif. Menurut Bustaman, makna hidup yang dimiliki manusia bisa berbeda dalam setiap harinya, bahkan setiap jamnya. Karena itu, yang penting bukan makna hidup secara umum, melainkan makna khusus dari hidup seseorang. Pada suatu saat tertentu, makna hidup adalah suatu hal khusus yang dirasakan penting dan diyakini sebagai sesuatu yang benar sehingga dapat dijadikan tujuan hidup yang harus dicapai oleh setiap manusia. Yang ketiga, the will of meaning, keinginan akan makna. Keinginan akan makna mendorong manusia untuk melakukan berbagai kegiatan agar hidupnya dirasakan berarti dan berharga. Keinginan akan makna adalah dasar perjuangan manusia untuk menemukan dan memenuhi makna dan tujuan hidupnya. Hal tersebut sesuai dengan Miceli, yang menyebutkan keinginan akan makna adalah manusia yang memiliki motivasi utama untuk menemukan makna hidup, dan makna hidup itu yang akan menjadi motivasi terbesar untuk manusia. Jadi, logoterapi berfokus pada dimensi yang berisikan keinginan akan makna, gagasan dan cita-cita, kreativitas, imajinasi, keimanan, cinta, humor, perjuangan untuk mencapai tujuan, dan mengambil komitmen.
serta bertanggung jawab. Keinginan akan makna yang menjadi titik utama dalam logoterapi mengacu pada ragam nilai manusiawi. Soal selanjutnya yaitu soal terakhir. Jelaskan kembali apa yang Anda pahami tentang makalah yang Anda presentasikan. Jawabannya, yang saya pahami yaitu tentang model terapi Adlerian. Yang pertama, pengertian terapi Adlerian. Terapi Adlerian atau terapi individu adalah pendekatan di mana seseorang terapis bekerja dengan klien untuk mengidentifikasi hambatan dan menciptakan strategi yang efektif untuk bekerja menuju tujuan mereka. Adlerian meyakinkan bahwa dengan mendapatkan wawasan tentang tantangan, orang dapat mengatasi perasaan rendah diri. Selain itu, Adlerian juga meyakinkan bahwa orang-orang paling puas ketika mereka bekerja untuk kepentingan sosial, yaitu ketika mereka melakukan hal-hal positif yang bermanfaat bagi masyarakat atau orang banyak secara keseluruhan. Sehingga terapi Adlerian sering dikenal oleh para psikiater yaitu menekankan kepada individu kemampuan untuk membawa diri pada perubahan positif yang jauh lebih baik. Salah satu gagasan Adler yang paling terkenal yaitu bahwa setiap orang mengalami perasaan rendah diri atau kekhawatiran bahwa seseorang tidak cukup berprestasi. Di antara manusia yang sehat secara psikologis, perasaan rendah diri ini mendorong pencapaian tujuan, memberikan motivasi untuk berjuang menuju pembaikan diri. Dengan kata lain, dengan mengembangkan cara positif untuk mengatasi perasaan rendah diri, manusia pada akhirnya dapat mencapai hal-hal hebat dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat secara keseluruhan. Namun, kadang ada manusia yang mengalami kesulitan mengatasi perasaan rendah diri yang membuat mereka merasa kecil hati. Orang lain mungkin mengatasi perasaan rendah diri dengan cara yang tidak produktif, seperti berperilaku egois agar merasa lebih unggul dari orang lain. Dalam terapi Adlerian, terapis bekerja untuk memberikan dukungan dan dorongan yang dibutuhkan klien untuk mengatasi perasaan rendah diri secara lebih efektif dan mengembangkan cara yang sehat untuk mengatasi perasaan ini. Konseling kelompok pendekatan Adlerian merupakan suatu model konseling yang berorientasi pada keutuhan dan keunikan individu untuk mengarahkan dirinya sendiri. Tujuan konseling adalah untuk membentuk manusia dewasa yang utuh dan sehat secara pribadi dan sosial. Kelebihan terapi ini yakni keyakinan yang optimis bahwa setiap orang dapat berubah untuk mencapai sesuatu ke arah evolusi manusia bersifat positif, penekanan hubungan konseling sebagai suatu media untuk mengubah klien, menekan bahwa masyarakat tidak sakit atau salah akan tetapi manusianya yang sakit atau salah, menekan bahwa kekuatan sebagai pusat pendorong perilaku dari manusia itu sendiri. Tingkah lakunya berarah tujuan lebih menekankan pada aspek-aspek psikologis sosial. Adapun kekurangan dari terapi ini yaitu pendekatan ini kurang memiliki dasar penelitian yang suportif dan tegas. Hanya sedikit penelitian empiris yang telah dilakukan mengenai keefektifan teori Adlerian dalam konseling. Pendekatan ini masih kabur dalam hubungannya dengan beberapa konsep dan istilah. Pendekatan ini terlalu optimistis perihal sifat manusia, khususnya kerja sama dan kepedulian sosial. Prinsip dasar pendekatan ini seperti struktur keluarga yang demokratis. Pendekatan ini yang sangat bergantung pada pengetahuan verbal, logika, dan pengetahuan penerapannya terbatas untuk klien yang kurang cerdas. Sekian jawaban dari saya.
kurang dan salahnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.